Em, saya menangkapnya kan konten ini adalah cara komunikasi Pak Pembina ke semua pegawai, baik itu di kantor pusat maupun di kebun. Nah, setelah saya membaca, ada yang lip service di situ, hanya sekedar kasih komen, tapi dia tidak memaknai dan tidak mengerti apa isi konten itu. Lalu ketika saya bicara dengan Pak Pembina, saya bilang, saya boleh nggak tidak komen, tapi saya akan buatkan laporan jurnalistik. Kenapa saya menawarkan itu? Karena laporan jurnalistik itu adalah harus apa adanya, objektif dan kebenaran. Nah, itulah yang saya coba sampaikan di tulisan laporan jurnalistik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua insan Toton Group dimanapun berada. Sesuai dengan catatan Bapak RTN, pada masa itu beliau meminta pandangan kepada Bapak Edi Simon yang merupakan seorang jurnalis yang pada saat itu berada di luar garis. Bapak RTN meminta tolong untuk menilai secara objektif bagaimana konten-konten yang telah disediakan selama ini. Izin membacakan catatan jurnalis mengenai Abdi SMB, COVID yang menjepit. Inovasi, kreativitas, solusi untuk bertahan. Virus COVID-19 telah menyebar sangat cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di berbagai belahan dunia diberlakukan aturan ketat mengenai pergerakan manusia mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan di Indonesia. Setiap peraturan yang berlaku untuk membatasi pergerakan manusia sebagai media tempat virus berkembang biak dan berpindah tempat. Hal ini termasuk soal penutupan pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pabrik, hingga pembatasan transportasi umum. Keadaan ini menimbulkan gejolak yang cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa perubahan besar, bahkan melahirkan budaya baru. Infeksi COVID-19 yang ditularkan bukan hanya mengkhawatirkan kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak pada kondisi perekonomian bangsa. Keberadaannya menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi baik secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro berskala kecil, menengah, dan besar. Tidak hanya omset yang menurun, banyak perusahaan bahkan terpaksa menempuh kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sebagian karyawan. Bahkan harus gulung tikar, tidak mampu mengatasi ongkos produksi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sesuai hasil survei yang telah dilakukan, 82,85% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Hanya 14,6% dari pelaku usaha mengaku memiliki pendapatan yang stabil. Sedangkan sisanya 2,55% mengaku mengalami peningkatan selama di masa pandemi. Lokasi usaha dan bidang usaha sangat mempengaruhi menurunnya pendapatan. Untuk bisa bertahan, pelaku industri perekonomian dituntut mampu berinovasi merubah banyak hal agar tetap eksis. Kreativitas harus dimiliki, sebab tanpa kreativitas di masa pandemi, apapun bidang usaha yang digeluti akan tertinggal. Inovasi akan membuka kesempatan atau peluang mampu bertahan memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Konsisten akan komitmen, menabur dengan air mata. Penerapan berbagai kebijakan baru yang inovatif guna beradaptasi dengan perubahan yang terjadi juga dilakukan oleh Toton Group. Toton Group sebagai holding company yang bergerak di bidang properti, hiburan atau entertain services, dan perkebunan tidak terkecuali terkena dampak yang signifikan. Pimpinan Toton Group dengan komitmen sebisa mungkin tidak menempuh kebijakan PHK terhadap karyawannya. Namun guna mempertahankan
merealisasikan komitmennya tidak menempuh kebijakan mem-PHK, melakukan banyak hal, melakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi di masa sulit yang seperti terjadi pada saat itu. Seluruh kebijakan perubahan tersebut juga disertai slogan-slogan heroik dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, meningkatnya kualitas kerja karyawan. Slogan heroik secara psikologis dapat menyemangati, memberi spirit bagi karyawan untuk tetap disiplin, fokus dalam bekerja, baik menabur dengan air mata untuk kemudian menuai dengan sukacita. Rudolf Naibaho selaku pendiri sekaligus owner Toton Group harus putar otak, beban berat harus dipikulnya. Bidang usaha yang dirintisnya dengan susah payah dan merangkak dari bawah harus menerima kenyataan betapa sulitnya untuk tetap eksis di masa pandemi COVID-19. Beberapa aset harus dijualnya. Tak cukup hanya sampai di situ, hampir sebagian besar waktunya dihabiskan bersama dengan karyawan, mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga. Saya bekerja seperti orang kerasukan, berkorban, semua harus berubah. Sebab kalau tidak mau berubah, kita pasti akan tergilas, kata Rudolf Naibaho. Mengobarkan semangat. Digitalisasi pilihan tepat. Slogan heroik seperti berdamai dengan diri sendiri, pemberani, menembus lintas batas, mukjizat terjadi seketika, bersama kita pasti bisa, semangat membara, dan lain sebagainya. Disampaikan ke seluruh karyawan melalui konten yang dibuat. Konten-konten yang mengusung tema heroik berisikan semacam provokasi tersebut untuk menyemangati karyawan. Seluruh karyawan yang berbeda lokasi, konten disebar dengan cara digitalisasi melalui channel Toton Group dan rekan yang didirikannya. Seluruh karyawan wajib menonton secara bersama atau nobar konten. Tak cukup sampai di situ. Usai nobar satu konten, masing-masing karyawan harus menulis narasi, memberikan pendapat. Semua ini dilakukan menurut Rudolf Naibaho untuk meningkatkan etos kerja karyawan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Toton Group sesungguhnya sudah berada di jalur yang tepat. Mengapa? Transformasi pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci untuk menekan dampak pandemi COVID-19. Dengan elektrifikasi dan internet yang merata, digitalisasi mampu menjadi penyelamat bagi pelaku usaha, petani, juga pedagang. Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga pendiri Institute of Social Economic Digital, Profesor Sri Adiningsih, perubahan pertemuan meeting yang tadinya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pertemuan daring. Inovasi digital yang kreatif menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha di masa pandemi, kata Sri Adiningsih dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu. Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke era digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu lebih cepat. Meski begitu, kondisi tersebut justru membawa sisi positif, ujar Sri Adiningsih lebih lanjut. Membangkitkan mental dan menaikkan imun. Konten sebagai sarana. Bisa jadi Rudolf Naibaho menyadari betul situasi apa yang dikatakan Sri Adiningsih tersebut. Meski Rudolf Naibaho juga melakukan kegiatan pertemuan langsung atau tatap muka dengan karyawan di berbagai wilayah, namun seluruh aktivitas kunjungan tatap muka divisualisasikan lewat sebuah konten.
Semua konten tersebut diberi tema yang provokatif dengan harapan seluruh karyawan yang bergabung dalam Toton Group usai menonton konten mengambil hikmah, tersadarkan untuk lebih fokus bekerja, bisa merubah mindset, menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Menerjang badai menembus batas, mujizat itu nyata. Revolusi mental, mengisi air ke panci bocor. Wisata kunjungan Abdi SMB part 1-5. Uji mental ala SMB. Memberikan pesan betapa pentingnya bekerja keras, ikhlas, jujur, saling menghormati, tolong menolong. Menjalankan komitmen, meninggalkan rasa takut menjadi seorang pemberani. Wabah COVID-19 bukan menjadi halangan untuk bekerja. Jangan takut, wabah itu harus kita lawan. Kita harus beriman, bisa terbebas dari COVID, kata Rudolf Naibaho, meyakinkan dalam salah satu konten. Sebagai pelaku usaha yang terdampak dari wabah COVID-19, tentu Rudolf Naibaho juga merasakan bagaimana sulitnya untuk bangkit. COVID-19 merusak mental karyawan. Perasaan takut untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan. Kondisi demikian membuat etos kerja karyawan menurun. Namun, sebagai bukti bahwa virus COVID-19 bukanlah momok yang harus ditakuti, Rudolf Naibaho memberi contoh sekaligus memberi pelajaran bagi seluruh karyawan bagaimana sikap seorang pemimpin. Pada saat 3 orang pegawai dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, Rudolf memberanikan diri datang bertemu tatap muka langsung dengan ketiga karyawan tersebut. Tidak hanya bertemu, Rudolf yang juga ditemani karyawan lainnya saat berkunjung melakukan aktivitas bersama, bahkan makan bersama dengan ketiganya. Tidaklah tindakan yang penuh dengan resiko. Seluruh aktivitas dan makan bersama tersebut divisualisasikan dalam sebuah konten untuk kemudian diposting ke semua divisi Toton Group. Sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan bahwa dalam kondisi sulit, bahkan beresiko tinggi sekalipun, dengan kunjungan tersebut, seluruh keluarga besar Toton Group juga harus berani, menjadi pemberani mengambil resiko untuk kemaslahatan, kepentingan bersama, bukan sebaliknya menjadi seseorang penakut karena kondisi yang ada. Seluruh karyawan harus menunjukkan sikap nyata dalam bekerja, berinteraksi satu dengan yang lainnya sesuai komitmen bersama yang sudah dituangkan dalam narasi masing-masing setiap karyawan. Kita harus jujur, komitmen, sesuai perkataan dengan perbuatan, perbandingan lurus, kata Rudolf menegaskan. Iman, ilmu, dan imun. Kegelisahan sesungguhnya sedang terjadi hampir seantero dunia. Tren grafik virus corona yang labil sangat fluktuatif adalah penyebab kegelisahan masyarakat dunia. Masyarakat takut untuk bekerja tatap muka, berinteraksi langsung dalam beraktivitas. Kondisi tersebut juga dialami masyarakat Indonesia. Para karyawan Toton Group khususnya juga mengalami hal yang sama. Pasca sembuhnya ketiga karyawan dari virus corona, seluruh karyawan yang bernaung di divisi kebun dikumpulkan di Desa Alim, berkumpul untuk mendapat pengarahan dan pembekalan terkait pengetahuan, kedisiplinan dalam bekerja, dan menghilangkan rasa takut. Karyawan harus terbebas dari rasa takut, mampu berdamai dengan diri sendiri, merasa nyaman dalam bekerja, tak perlu takut dengan pimpinan, dan disiplin harus ditegakkan. Menjadi pribadi yang merdeka terlepas dari intimidasi kondisi yang terjadi dan beban pekerjaan. Kita semua harus merdeka dalam bekerja. Tak perlu takut dalam kondisi apapun. Kita bekerja untuk anak dan istri,
kata Rudolf Naibaho menyemangati. Kemerdekaan Poktan SMB, merdeka dan bangkit. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama tanggal 14 April 2021 dicanangkan sebagai Hari Kemerdekaan Sumber Makmur Bersama. Pencanangan Hari Kemerdekaan tidak akan efektif jika tidak diikuti komitmen yang telah disepakati untuk bangkit dari keterpurukan. Kemerdekaan menjadi semu, akan mati suri bak bunga yang layu sebelum berkembang. Kemerdekaan adalah tonggak momentum untuk bangkit. Kemerdekaan tidak menjadi hampa dan retorika semata. Kemerdekaan harus diisi dengan pengetahuan, kerja keras, harmonisasi pimpinan dan bawahan, keikhlasan, kejujuran, dan lain sebagainya untuk kemudian bangkit bersama. Kebangkitan Toton Group. Setahun terakhir ini mungkin kalian merasa ada yang berubah pada diri saya. Saya merasa sendiri menghadapi semua yang terjadi dampak dari COVID. Saya membutuhkan dukungan dari kita semua. Mari kita bangkit bersama, kata Rudolf Naibaho saat perayaan ulang tahun Toton Baho Grand Ballroom. Selanjutnya, tanggal 21 Mei 2021 dicanangkan sebagai Hari Kebangkitan Toton Group. Sebagai pimpinan, Rudolf Naibaho memperlihatkan kapasitasnya, komit atas kebijakan yang sudah dibuat bersama. Dalam kondisi sulit berusaha memberikan yang terbaik bagi semua pekerja. Mempertahankan status karyawan dengan tidak menempuh jalur PHK seperti banyak tempuh oleh pelaku usaha saat ini. Merujuk kekinian dengan apa yang terjadi di India dan Malaysia, wabah menular virus mematikan corona terus merajalela. Bahkan Malaysia hingga saat ini kembali menerapkan lockdown. Tentu kita berharap virus ini segera punah. Dengan harapan roda perekonomian lambat laun kembali berjalan sebagaimana mestinya. Para pelaku usaha bisa menjalankan bisnis dengan nyaman. Demikian juga dengan Toton Group dan rekan. Dari semua narasi yang tersaji yang dibuat masing-masing karyawan, terlihat jelas semua ingin berubah. Fokus dalam bekerja, ikhlas memberikan yang terbaik, jujur, dan menghormati satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah pengorbanan yang sudah diberikan Rudolf Naibaho kepada pekerja mampu meyakinkan diri para karyawan benar-benar komit menjalankan tugas sebagai narasi yang sudah dibuat? Akankah Rudolf Naibaho hanya bertepuk sebelah tangan? Kiranya narasi yang sudah tersaji ini bukan hanya sekedar lip service, ABS asal Bapak senang. Narasi dalam implementasinya akan menjadi win-win solution di antara hubungan ingin berubah, fokus dalam bekerja, ikhlas memberikan yang terbaik, jujur, dan menghormati satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah pengorbanan yang sudah diberikan Rudolf Naibaho kepada pekerja mampu meyakinkan diri para karyawan benar-benar komit menjalankan tugas sebagai narasi yang sudah dibuat? Akankah Rudolf Naibaho hanya bertepuk sebelah tangan? Kiranya narasi yang sudah tersaji ini bukan hanya sekedar lip service, ABS asal Bapak senang. Narasi dalam implementasinya akan menjadi win-win solution di antara hubungan pelaku usaha dan seluruh pekerja. Salam sehat dan semangat membara bro, Horas. Ditulis oleh Edi Simon Siahaan. Untuk para pengurus maupun saudara-saudaraku karyawan
mulai dari tidak punya anak sampai punya anak di sini, mulai belum menikah sampai kemudian menikah di sini. Ini adalah sebuah kisah yang saya pikir ada baiknya kita berikan kesan, kita berikan sesuatu yang indah seperti apa yang dipesankan oleh Ina lewat SMB ya, lewat SMB bahwa ini ulang tahun sekalian ke-13 sekaligus monitoring 150 hari revolusi mental. Mungkin kita aneh barangkali, ini kok ada revolusi mental gitu. Tapi disinilah sebenarnya kelebihan dari SMB ketimbang yang lain, bahwa kita tidak hanya sekedar bekerja, tapi kita coba hayati apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, dan apa yang kita berikan kepada anak istri kita untuk menjadi sesuatu ke depan. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi malam ini saya pikir monitoring 150 hari revolusi mental ini bukan main-main. Hari ini mungkin belum terasa sekali apa itu revolusi mental, apa itu keinginan untuk maju, apa itu keinginan untuk lebih ulet, lebih loyal. Tapi mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan baru kita rasakan bahwa inilah sebenarnya arti kebersamaan buat kita. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Tentu ini menyempurnakan semangat kita bahwa ini bukan bagian dari awal, ini bukan bagian dari pertengahan, ini bukan bagian dari perjalanan, tapi ini adalah cikal bakal. Nah, melihat tadi dari kisah sejarah tadi, dari mulai tadi masa COVID, saya secara pribadi juga dulu mengalaminya. Jadi kesulitan itu bukan artinya harus melemahkan diri kita, tapi bahasa dibalik kesulitan ada kemudahan itu karena kita biasa melewati kesulitan, seolah-olah kesulitan yang berikutnya di waktu yang akan datang itu karena kita sudah biasa melewatinya jadi mudah. Itu makna yang saya rasakan sebenarnya dari peribahasa itu. Satu lagi peribahasa yang saya kutip, ada peribahasa bahasa Latin, keberuntungan itu adalah milik orang yang berani. Nah, kalau saya melihat Pak Pembina itu sudah tidak diragukan lagi keberaniannya. Kita sama-sama merefleksikan diri sebenarnya malam ini, bercermin terhadap diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana langkah kita di dalam Poktan atau di dalam Totem Group. Mungkin demikian Pak yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pembina, izin untuk memberikan tanggapan. Terima kasih buat seluruh bapak-bapak yang pada malam hari ini bisa kita zoom malam hari ini, dan seperti yang disampaikan Pak Pembina tadi bahwa revolusi mental mulai dari tanggal 14 bulan 4 tahun 2021 ini sudah 150 hari. Kalau kita lihat kilas balik sebentar ke belakang, masa COVID itu tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Heni dan Bu Pamela. Jadi di situ pada masa COVID itu di situ adalah perjuangan, dan di situ merasakan getirnya atau seperti badai yang menimpa di tengah perjuangan. Tetapi di tengah perjuangan itu dengan berbagai inovasi ataupun teknis ataupun apa yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan oleh Pak Pembina, membawa kita atau membawa pada masa itu bisa berlalu, dan itu rasa takut itu hilang, tapi berganti menjadi satu perjuangan, akhirnya membuahkan hasil. Nah, di saat sekarang masa itu
bisa kita lihat kembali. Kenapa saya bilang kembali? Karena kita saat ini dihadapkan oleh kejoliman atau tekanan yang kita alami saat ini, yaitu dari Agrinas yang sampai saat ini masih menjadi momok buat kita. Tetapi seperti yang disampaikan kembali tadi ke Pak Pembina, ketika kita kompak, ketika kita sehati, sepaham, sepikir, dan ini akan bisa berlalu dengan cita-cita yang lebih tinggi lagi. Seperti kita sudah canangkan pembangunan pabrik, dan mudah-mudahan Tuhan membuka jalan. Langsung dong, jawab ini masa sih. Jadi aktanya sudah berdiri, PT-nya sudah disebut PT Sahat PT Sahat Buana Alam sorry saya lupa. Sahat Alam Palma Sahat Bumi Palma, Sahat Bumi Palma. Mohon maaf, jadi agak sedikit lupa. Jadi itu bukan suatu hanya angan-angan yang saya pikir, tetapi itu sudah menjadi, kalau saya berpikir itu sudah menjadi bagian yang harus dicapai. Kenapa saya bilang bagian yang sudah harus dicapai? Karena kita sudah ditempa, mulai dari COVID sampai sekarang kita di posisi di Agrinas. Nah, ini kita menuju hal yang besar, dan saya yakin itu adalah sudah menjadi bagian dari kita. Tinggal kita bersama-sama berdoa, sepakat sehati dan sepaham dengan melihat konten-konten yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembina. Jadi mungkin hampir sama mungkin dari kita masing-masing, apa sih gitu kan. Ternyata kalau kita simak dari poin-poin yang disampaikan, ada poin-poin yang harus kita pegang di situ. Misalkan di konten yang pertama itu tahan susah sanggup senang. Ada hal-hal yang pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Apa sih makna tahan susah sanggup senang? Nah, jadi di situ bisa kita maknai bersama-sama poinnya kalau kita tonton. Yang kedua, konten itu waktu itu komunikasi. Nah, komunikasi itu disitulah ada pelajaran yang bisa kita petik. Komunikasi itu bisa secara piramid ataupun secara fleksibel. Terkait dengan revolusi mental, bahwa kita tahu tanggal 14 April 2021 adalah hari kemerdekaan Perhutani SMB, dan tanggal 21 Mei 2021 itu adalah hari kebangkitan Toton Group. Sudah 5 tahun lebih kita menjalani Redman. Melalui konten-konten yang diberikan oleh Bapak Pembina RTN YSG. Tapi banyak juga dari kita yang belum memahami, bahkan belum mengikuti apa itu konten, sehingga tidak tahu isi dari konten itu apa, tujuan dari konten itu apa. Nah, terkait dengan hal ini sudah diatur dalam peraturan Perhutani SMB ataupun peraturan perusahaan pada pasal 27 tentang kewajiban untuk menonton konten. Konten ini harusnya kita tarik sebagai revolusi mental yang bisa membangkitkan perbaikan dari diri kita sendiri. Itu dulu awalnya. Kemudian konten ini juga sebagai salah satu cara kita meningkatkan karakter, sehingga perubahan yang ada dalam diri kita yang dulunya mungkin kurang bagus menjadi bagus, itu akan berdampak terhadap output dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekarang lebih gampang untuk memahami konten dengan caranya kita bisa mencet bantuan dari tanda AI di konten YouTube. Itu juga yang harus kita pahami. Sehingga apa yang kita hasilkan, apa yang kita bawa pulang
apa yang akan kita lakukan di kehidupan pribadi itu akan berdampak kepada perilaku dan etika kita dalam dunia pekerjaan. Hal ini bisa menambah bahkan membesarkan hati kita. Nah, sehingga berdampak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Berdampak juga kepada lingkungan kerja kita. Sehingga akan menjadi salah satu saluran berkat Repmen ini. Itu dimana yang masih belum dimiliki oleh banyak dari kita-kita semua. Kalau kita lihat di konten KCF, kita masih banyak di level 3. Kita di tempat pekerjaan hanya butuh karena kebutuhan yang harus dipenuhi. Belum menjiwai, bahkan memiliki rasa agar tempat kerja kita ini terus maju dan berkembang. Mungkin dari saya itu, sehingga kawan-kawan semua, mari kita merefleksikan diri, kalau kita pasti bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak SN Manager, Bapak-Bapak Manajer terkait. Kurang lebihnya untuk pemberian maaf. Atas lebih dan kurangnya, apa-apa yang kami sampaikan dan Pak Pembina sampaikan, lebih kurang minta maaf. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita.